Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah AKL 2 kelas F. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai accounting for derivatives and hedging activities. Sebelum itu kami berjumlah 4 orang, yaitu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Lailatul Nafia dengan NPM akhir 004, ada Rizky Aprilia Saputri dengan NPM akhir 032, dan ada Rafandika dengan NPM akhir 059, lalu ada Nadia Febrinta Gila Putri dengan NPM akhir 148. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Nafia dengan NPM akhir 004. Di sini saya akan menjelaskan accounting for derivatives, instruments, and hedging activities. Yang pertama ada derivative not designed as a hedge, di mana derivatif yang tidak ditetapkan sebagai hedging atau lindung nilai. Jadi perusahaan itu dapat menggunakan derivatif untuk tujuan spekulasi investasi atau lindung nilai hedging. Jika derivatif tidak memenuhi syarat hedge accounting, maka dicatat sebagai aset atau liabilitas dengan metode nilai wajar, dan setiap perubahan nilai wajar itu diakui langsung dalam laba rugi. Namun apabila derivatif memenuhi kriteria sebagai instrumen lindung nilai, maka pencatatannya itu mengikuti aturan hedge accounting, sehingga perubahan nilainya diperlakukan sesuai dengan tujuan lindung nilainya. Lalu ada hedge accounting, di mana ini menurut prinsip dasar akuntansi lindung nilai GAAP atau ASC 815, di mana tujuan utama akuntansi lindung nilai atau hedge accounting adalah merefleksikan efektivitas derivatif dalam mengurangi risiko dengan mencatat perubahan nilai wajar item yang dilindungi, hedge item, dan instrumen lindung nilai yaitu hedging instrument secara simultan dalam periode yang sama. Ada karakteristik dari definisi derivatif ASC 185/10 tanda hubung 10 tanda hubung 15 tanda hubung 83, di mana yang pertama melibatkan variabel dasar underlyings dan jumlah nasional atau national amounts. Yang kedua memerlukan investasi awal bersih yang minimal atau nihil. Dan yang ketiga memungkinkan penyelesaian neto atau net settlement. Lalu 4 keputusan fundamental ASC 185, yaitu yang pertama, derivatif merupakan hak atau kewajiban yang memenuhi definisi aset atau liabilitas dan harus dilaporkan. Lalu yang kedua, nilai wajar atau fair value adalah pengukuran paling relevan untuk derivatif. Lalu yang ketiga, hanya pos yang merupakan aset atau liabilitas yang dilaporkan demikian. 4. Perlakuan akuntansi khusus special accounting hanya diberikan pada pos yang memenuhi kualifikasi dan terbukti sangat efektif atau highly efektif dalam menghasilkan offsetting change resiko. Syarat kualifikasi hedge accounting itu yang pertama membutuhkan dokumentasi formal yang mendefinisikan hubungan strategi manajemen resiko. Lalu yang kedua mengidentifikasi instrumen atau item atau resiko dan metodologi penelitian efektivitas lindung nilai atau nilai wajar atau arus kas. Lalu ada hedge effectiveness, itu berarti seberapa baik suatu instrumen derivatif seperti kontrak forward atau futures dapat menutupi atau mengimbangi perubahan nilai dari item yang dilindungi atau hedge item. Agar sebuah derivatif itu bisa diakui sebagai hedge yang efektif, perusahaan harus membuktikan bahwa perubahan nilai derivatif tersebut berbanding terbalik dan seimbang dengan perubahan nilai item yang dilindungi. Menurut
ASC Topik 815, efektivitas bisa diuji dengan analisis statistik atau analisis kesesuaian istilah atau critical term analysis. Dua metode umum, yang pertama ada critical term analysis, di mana membandingkan apakah unsur-unsur penting antara kontrak derivatif dan item yang dilindungi itu sama persis. Unsur tersebut meliputi yang pertama, jenis variabel, misalnya harga tembaga, suku bunga, maupun nilai tukar. Lalu yang kedua, jumlah atau volume, national amount. Lalu yang ketiga, tanggal pengiriman atau penyelesaian kontrak. Jika semuanya sama, hedge dianggap sangat efektif. Lalu ada metode yang kedua, yaitu statistical analysis, di mana jika unsur-unsur tidak identik, maka digunakan metode statistik seperti analisis korelasi atau regresi untuk mengukur hubungan antara perubahan harga item dan derivatif. Hedge dianggap efektif bila hasilnya menunjukkan hubungan kuat, biasanya 80% sampai 125%. Di sini contohnya ada perusahaan Grey Cooper membuat kontrak forward untuk menjual 2 juta pon tembaga dengan harga tertentu. Unsur penting antara item yang dilindungi dan kontrak forward adalah jumlah harga tembaga, yaitu yang dijualkan ada 2 juta pon dan forward kontraknya juga 2 juta pon. Lalu variabel dasarnya harga tembaga, dan jenis resiko itu juga resiko harga tembaga. Karena semua unsur penting sama, maka hedge ini sangat efektif atau highly efektif dan bisa menggunakan hedge accounting. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aprilia Saputri dengan NPM Mahir 032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cash flow hedging atau perusahaan melindungi arus kas masa depan yang berkaitan dengan transaksi yang belum terjadi, seperti penjualan atau pembelian yang diperkirakan, karena transaksi dasarnya belum mempengaruhi laba. Perubahan nilai wajah derivatif tidak langsung diakui pada laporan laba rugi, melainkan ditangguhkan dalam other comprehensive income atau OC sampai transaksi yang di hedge benar-benar terjadi. Ketika transaksi tersebut akhirnya terjadi, misalnya saat barang dijual atau dibeli, keuntungan atau kerugian yang sebelumnya disimpan di OC direklasifikasikan ke laba rugi agar beban atau pendapatan akhir mencerminkan efek pelindung nilai. Selanjutnya yaitu fair value hedge, digunakan untuk melindungi nilai wajar dari aset atau liabilitas yang sudah ada, atau komitmen pembelian atau penjualan yang mengikat. Dalam jenis hedge ini, baik derivatif maupun item yang di hedge harus dicatat pada nilai wajar setiap periode. Semua perubahan nilai baik dari derivatif maupun dari aset atau liabilitas yang dilindungi diakui langsung dalam laporan laba rugi. Nah, hal ini itu membuat laba periode tersebut mencerminkan offset antara fluktuasi nilai aset atau liabilitas dengan derivatifnya. Pada kasus tertentu seperti persediaan, fair value hedge dapat menyebabkan penggunaan mixed attribute model, yaitu nilai buku inventory menjadi campuran antara biaya historis dan penyesuaian nilai wajar sejak kontrak hedge dimulai. Untuk pembahasan yang pertama kan ada foreign currency directive and hedging activities. Nah, pembahasan yang pertama yaitu ada cash flow hedge basic concept. Yang pertama, cash flow hedge characteristic for forward contract itu ada 3 ya, main requirement. Ada perfect match requirement, yaitu ada settlement date, yaitu currency type and current amount must be exactly the same, dan if not match sama use fair value hedge instead. Nah, yang kedua ada offset mechanism, yaitu ada 3, yaitu foreign currency atau asset liability, itu menandakan marketnya itu fair value atau bisa dibilang untung atau rugi, gain loss atau income-nya. Sedangkan hedge instrument yaitu market to fair value atau bisa disebut dengan gain atau loss-nya pada OC-nya. Yang ketiga ada reckless fee from OC to income to offset the gain or loss of both. Yang terakhir ada premium discount amortization, ada
amortisasi using effective interest rate metode, dan yang kedua ada diskonnya yaitu forward rate-nya itu lebih kecil daripada spot rate-nya, sedangkan premium forward rate-nya itu lebih besar daripada spot rate-nya. Nah, membahas yang slide kedua ini ada cash flow hedge ilustrasi kasus. Nah, kan kita beralih ke kasus Win Corporation ya. Nah, Win Corporation ini adalah perusahaan Amerika yang menjual equipment ke Howard Ltd di harga 100.000 per sterling pada 2 November 2016. Nah, pembayaran ini akan diterima 90 hari kemudian tanggal 31 Januari 2017. Nah, karena khawatir dengan fluktuasi kurs, Win ini langsung masuk forward kontrak dengan cross company untuk hedge piutangnya. Nah, kontrak ini disebut juga dengan net settlement. Nah, exchange rate-nya pada 2 November yaitu ada spot rate 1,65, yaitu forward-nya 1,638, dan 31 Desember spot rate-nya 1,66 dan forward rate-nya 1.655. Nah, pada 31 Januari spot rate-nya menjadi 1.665. Nah, pencatatan awal tanggal 2 November itu seperti jurnalnya account receivable yaitu 165.000 pada sales 165.000. Nah, dihitung dari 100.000 pounds dikali spot rate 1,65. Nah, karena net settlement forward ini kontraknya ini belum di jurnal dulu. Nah, pada slide selanjutnya yaitu membahas tentang cash flow hedge pada adjustment 31 Desember 2016. Nah, pada 31 Desember ini kan ada 3 adjustment ya. Nah, yang pertama ada adjust piutang, yaitu piutang ini harus di mark to market pakai spot rate yaitu 100.000 pound dikali 1,66 dikurangi 1,5 sama dengan $1.000 gain. Nah, untuk jurnalnya yaitu account receivable 1.000 pada exchange gain yaitu 1.000. Ini itu termasuk income statementnya ya. Nah, yang kedua itu ada adjust forward contract, yaitu forward contract ini harus dinilai di fair value-nya pada estimasi loss 100.000 pounds dikali 1.655 dikurangi 1.638 sama dengan $1.700. Nah, tapi ini loss 1 bulan ke depan, jadi kita itu present value-nya kan 1.700 dibagi 1,01 sama dengan $1.683. Nah, untuk jurnalnya yaitu ada other comprehensive income ada 1.683 pada forward contract yaitu 1.683. Nah, ini termasuk loss-nya pada OC dan bukan income statement-nya langsung. Nah, yang ketiga itu ada offset entry-nya, yaitu kita mereferensikan dari OC ke income untuk offset gain-nya dari piutang. Nah, untuk jurnalnya itu ada exchange loss 1.000 pada other comprehensive income 1.000. Nah, jadi income ini statement ini itu gain 1.000 dari piutang, di offset loss 1.000 dari OC. Nah, netnya 0 sama dengan menunjukkan hedge bekerja efektif. Pada slide 4 kan membahas tentang diskon amortisasi. Nah, pada diskon amortisasi ini ada biaya real dan dari hedgingnya. Nah, kenapa sih ada diskon itu? Nah, pada awal rate awal 1,65 ini ada forward cuma 1.638. Nah, selisihnya yaitu 1,05 dikurangi 1.638 dikali 100.000 sama dengan $1.200 kan ya. Nah, untuk total biaya hedgingnya yang harus diamortisasi yaitu ada 3 bulan. Nah, untuk kita menghitungnya menggunakan implied rate ya. Nah, implied rate ini ada formulanya yaitu 165.000 dikali 1 plus R pangkat 3. Hasilnya ada 163.800 ya. Nah, untuk penyelesaian R ini ada 1 plus R pangkat 3 sama dengan 0,99273. Nah, untuk hasil R-nya ada 0,00243 atau minus 0,243% per bulan. Nah, pada di bawah ada tabel amortisasi ya. Nah, untuk periodenya itu ada awal yaitu amortisasinya nggak ada. Untuk balance sheet-nya ada 165.000. Nah, pada November tanggal 30 November amortisasinya itu ada 401, sedangkan balance-nya menjadi 164.599. Nah, sedangkan tanggal 31 Desember amortisasinya ada 400. Nah, sedangkan balance-nya ada 164.199. Pada 31 Januari amortisasinya menjadi 399, sedangkan balance-nya menjadi 163.800. Nah, totalnya amortisasi ada 1.200. Nah, jurnalnya pada 31 Desember yaitu kita harus mengamortisasi November sama Desember yang dulu, yaitu ada 401 dan 400 sama dengan $801.
Nah, unit jurnalnya yaitu ada exchange loss yaitu 801, pada other comprehensive income yaitu 801. Nah, untuk jurnal ini tuh bisa masuk pada income statement-nya. Nah, untuk balance sheet-nya pada 31 Desember ada 166.000 di debit, pada forward contract 168.3 kredit, sedangkan OC-nya itu ada 118 kredit, sedangkan netnya 164.199. Nah, hal ini tuh sama dengan amortisasi value-nya. Intinya jadi income efek Desember ini adalah exchange loss yaitu $801. Nah, ini juga itu ada biaya real hedging-nya untuk 2 bulan pertamanya. Untuk slide terakhir ini kan membahas tentang settlement income effect summary. Nah, pada tanggal 31 Januari 2017 hari settlement ada 5 jurnal yang dibuat. Nah, jurnal pertama ada koleksi utang pada spot rate pada tanggal ini tuh ada 1.665 dan ini tuh menerima $100.000 100.000 pounds dan langsung convert ke dolarnya. Pada itu jurnalnya ada cash sebesar 166.500 pada akun receivable yaitu 166.000 dan exchange gain-nya 500. Nah, piutang ini naik lagi dari 166.000 jadi 166.500, jadi ada gain $500. Nah, untuk jurnal kedua pada forward contract adjustment, pada forward contract harus ini di adjust over value akhir sebelum statementnya. Nah, pada fair value akhir yaitu menghasilkan 1.665 dikurangi 1.638 dikali 100.000 pound tadi sama dengan $2.700. Nah, balance sebelumnya kan 1.623. Nah, jadi adjustmentnya hanya $1.017 saja. Untuk jurnalnya pada other comprehensive income yaitu 1.017, pada forward contract yaitu 1.017. Nah, lalu settlementnya Win ini harus membayar ke Ross sebesar 166.500 dikurangi 163.800, hasilnya $2.700. Nah, untuk jurnalnya forward kontraknya 2.700 dan cash 2.700. Nah, Win ini harus membayar 2.700 karena spot rate-nya itu lebih tinggi dari forward rate-nya. Nah, pada jurnal ketiganya dan keempat ada offset dan amortisasi. Offset gain dari piutangnya yaitu ada exchange loss 500 dan other comprehensive income-nya 500. Nah, amortisasi diskon untuk Januari dari tabel exchange loss-nya 399 dan other comprehensive income-nya 399. Lalu pada summary income efeknya itu kita itu bisa melihat total dampaknya ke income statement-nya, yaitu dilihat pada 31 Desember 2016 ada gain dari piutangnya 1.000, offset dari OC-nya 1.000, dan diskon amortisasinya ada 801. Nah, net loss-nya sama dengan $801. Nah, lalu pada periode 31 Januari 2017 gain dari piutang ini ada 500, offset dari OC-nya 500, diskon amortisasinya 399. Jadi net loss-nya $399. Nah, total loss-nya yaitu 801 ditambah 399 menjadi $1.200. Dan sama dengan diskon awal kita yaitu 1,65 kan dikurangi 1.638 dikira 100.000, hasilnya juga $1.200 juga. Nah, sedangkan kita mengambil kalau key takeaway, meskipun spot rate-nya naik 1,65 ke 1.665, Win ini harusnya ini untung juga. Tapi karena sudah hedge dengan forward rate 1.638, Win ini terkunci di rate itu. Nah, cost hedging-nya kan $1.200 dan nah, harga yang dibayar Win untuk certainty ini menghilangkan risiko fluktuasi kurs, dan balance sheet-nya pada 31 Desember menunjukkan AR-nya 166.000, terus forward kontraknya 1.683, sedangkan OC-nya 118. Nah, netnya berarti 164.199. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natia Printa dan NPM 148. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab 13.6 tentang catatan kaki persyaratan pengungkapan. Untuk persyaratan pengungkapan sendiri itu berfokus pada bagaimana derivatifnya sesuai dengan tujuan dan strategi manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan juga harus spesifik tentang jenis risiko yang dilindungi, nilai, dan bagaimana lindung nilai tersebut dilakukan.
Selain itu, perusahaan juga harus menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara menentukan efektivitas lindung nilai atau hedge dan bagaimana menilai efektivitas lindung nilai tersebut dengan berkelanjutan. Kemudian, pengungkapan terkait lindung nilai wajar. Nilai wajar ini mencakup pelaporan keuntungan atau kerugian bersih yang termasuk dalam laba selama periode tersebut dan di mana keuntungan atau kerugian tersebut dapat dilaporkan dalam laporan keuangan. Keuntungan atau kerugian ini dipisahkan menjadi bagian yang menunjukkan ketidakefektifan lindung nilai dan bagian keuntungan atau kerugian pada instrumen lindung nilai yang tidak termasuk dalam penilaian efektivitas lindung nilai itu sendiri. Pengungkapan instrumen lindung nilai arus kas mencakup pelaporan jumlah keuntungan ataupun kerugian dari ketidakefektifan lindung nilai dan keuntungan atau kerugian yang dari derivatif yang dikecualikan dari penilaian efektivitas lindung nilai. Selanjutnya ada selain itu lokasi keuntungan dan juga kerugian ini dalam laporan keuangan juga harus diungkapkan. Pengungkapan untuk lindung nilai arus kas juga mencakup deskripsi situasi yang dimana keuntungan atau kerugian yang termasuk dalam akumulasi penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke dalam laporan laba rugi. Kemudian estimasi jumlah reklasifikasi yang akan terjadi dalam 12 bulan ke depan juga harus dilaporkan, karena akuntansi lindung nilai arus kas dapat digunakan untuk transaksi yang diperkirakan. Perusahaan harus melaporkan jangka waktu maksimum entitas melakukan lindung nilai atas exposure-nya terhadap transaksi yang diperkirakan tersebut. Pengungkapan ini tidak termasuk lindung nilai transaksi dengan bunga variabel atas instrumen keuangan yang sudah ada. Terakhir, perusahaan harus melaporkan jumlah keuntungan serta kerugian yang dapat direklasifikasi ke laba rugi jika lindung nilai arus kas dihentikan karena transaksi yang diperkirakan semula tidak terjadi. Selanjutnya yaitu subbab 13.7 mengenai standar akuntansi internasional. Standar akuntansi internasional untuk akuntansi lindung nilai dan juga derivatif diatur oleh dua standar pendamping. Yang pertama ada standar akuntansi internasional atau IAS nomor 32 yang berisi instrumen keuangan, pengungkapan, dan penyajian. Direvisi pada Desember tahun 2003 dan awalnya diterbitkan pada Juni 1995. Dan standar akuntansi internasional nomor 39 tentang instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran direvisi signifikan pada bulan Desember 2003, tetapi juga direvisi pada Maret 2004. Awalnya diterbitkan pada bulan Desember tahun 1998. Keduanya terikat dan terkait dengan topik ASC 815. Poin-poin utama IAS nomor 32 mencakup klarifikasi kapan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan harus diklasifikasikan sebagai liabilitas atau ekuitas, dan mewajibkan berbagai pengungkapan terkait instrumen keuangan, termasuk dari nilai wajarnya. Selain itu, pernyataan tersebut mendefinisikan dan memberikan contoh berbagai istilah, seperti aset keuangan, liabilitas keuangan, instrumen ekuitas, dan juga nilai wajar. IAS nomor 39 juga membahas banyak isu yang sama dengan topik yang ada pada ASC 815, termasuk mendefinisikan dan memberikan contoh derivatif serta akuntansi lindung nilai. Faktanya, kondisi yang harus ada untuk menggunakan akuntansi lindung nilai seperti penetapan dan pendokumentasian secara formal, tujuan dan strategi manajemen, risiko perusahaan untuk melakukan lindung nilai, serta kebutuhan untuk menilai efektivitas lindung nilai pada awalnya dan selama keberadaan lindung nilai hampir identik dengan GAAP. Misalnya, kisaran 80% hingga 125% yang disebutkan dalam topik ASC 815 juga disebutkan dalam IAS 39 untuk nilai efektivitas. Selanjutnya, definisi lindung nilai wajar dan lindung nilai arus kas serta akuntansi umum sangatlah mirip. Namun, satu perbedaan antara standar akuntansi internasional atau IAS dan GAAP-ES adalah bagaimana komitmen penjualan atau pembelian perusahaan dicatat. Berdasarkan US GAAP, komitmen penjualan atau pembelian perusahaan tersebut dicatat sebagai lindung nilai wajar.
Tetapi berdasarkan standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS, komitmen tersebut dapat dicatat sebagai lindung nilai wajar atau lindung nilai arus kas. Meskipun terdapat beberapa perbedaan, standar US GAAP dan IFRS terkait derivatif bersifat konvergen.